Halo, selamat malam teman-teman Musafir Rock and Roll. Apa kabar? Semoga baik-baik saja. Kali ini gue coba membahas bagaimana cara mendapatkan visa Amerika dari awal hingga proses interview dan di approve. Jadi teman-teman ya, untuk langkah awal jelas kita harus mempunyai paspor. Karena paspor itu adalah semacam KTP dunia. Kita harus membutuhkannya ketika kita hendak berpergian ke luar negeri. Lantas, bagaimana setelah punya paspor? Langkah selanjutnya menurut gua adalah kalian coba untuk traveling ke negara tetangga, atau kalau kalian punya budget lebih silahkan ke negara yang jauh, yang lebih jauh. Jadi kalau menurut gua pribadi, track record traveling itu penting. Tapi ada juga sih yang bakal bilang, bang, tapi temen gue belum pernah ke luar negeri, di approve tuh visanya. Oh, silahkan. Kalau misalnya kalian berpegang teguh dengan prinsip seperti itu, silahkan. Tentunya risiko ditanggung masing-masing. Kalau gue pribadi, gue merasa sangat kehilangan ketika gue gagal mendapatkan visa karena harga visa Amerika itu lumayan, apalagi kabar terakhir harga visanya sekarang naik jadi sekitar 2,8 kalau tidak salah, seperti itu info yang gue dapat. Jadi balik lagi, kalau menurut gue alangkah baiknya sebelum mengapply visa Amerika kalian sudah punya track record traveling yang bagus. Lantas ketika sudah punya track record traveling yang bagus, kalian coba bersih-bersih medsos kalian, karena media sosial kita nantinya diminta. Alangkah baiknya postingan-postingan yang dianggap berbahaya kalian delete, kalian turunkan, biar kalian dinilai layak untuk masuk ke Amerika. Lantas setelah bersih-bersih medsos, langkah selanjutnya menurut saya adalah mulai apply DS 160. Nah, di sini yang sangat penting. Di sini bisa dibilang langkah besar yang harus kalian perhatikan, karena DS 160 ini adalah salah satu ujung tombak dinilai kalian berhasil atau tidak untuk mendapatkan visa Amerika. Jadi seperti gue pernah cerita sebelumnya, DS 160 itu isinya adalah biodata kalian, kalian pernah sekolah di mana, kalian pernah kerja di mana, nama orang tua kalian, pasangan kalian, kemana kalian dalam 5 tahun terakhir ini, maksudnya telah berjalan ke negara mana saja, lantas tujuan kalian ke Amerika tuh apa, berlibur atau apa, dan tujuannya ke state mana, berapa lama, dan apalagi ya, ada beberapa pertanyaan lain yang gue lupa. Jadi kalau menurut gue setelah DS 160 bagus, langkah selanjutnya adalah kalian submit dan bayar DS 160 ini. Kemudian setelah bayar, kalian akan mendapatkan janji temu. Janji temu ini sendiri tergantung slot dari mereka. Bisa jadi kalian hanya menunggu 2 minggu, bisa jadi kalian bisa menunggu 2 bulan atau lebih. Jadi kapan kalian interview itu tergantung slot dari kedubes Amerika tersebut. Ketika slotnya tidak terlalu ramai, kalian bisa cepat. Ketika slotnya penuh, mau tidak mau kalian bisa menunggu hingga sampai mungkin 2 atau 3 bulan. Jadi setelah kalian mendapatkan janji temu, silakan bawa file-file yang diwajibkan dan file pendukung. File yang diwajibkan itu adalah seperti pas foto, DS confirmation, bukti pembayaran, pas foto kalian, paspor dan lain-lain. Sementara file pendukung itu adalah akte, ijazah, kartu keluarga, dan apalagi ya. Ya saya rasa hanya itu ya. Kalau kalian mau bawa surat kepemilikan rumah, surat kepemilikan mobil dan lain-lain ya silahkan. Tapi oh ya, ada juga yang harus kalian bawa adalah bukti 3 bulan terakhir, rekening koran maksud saya, dan
bank statement. Saya sendiri kemarin tidak ditanyakan walaupun saya membawa, tapi saya sarankan untuk jaga-jaga membawa. Dan yang terakhir adalah penentuan saat kalian interview. Saat interview ini bisa jadi keberuntungan itu sangat diperlukan, karena banyak orang yang punya track record bagus, pekerjaan bagus, tabungannya juga bagus, mungkin karena gugup salah jawab dan akhirnya gugur. Sementara yang mungkin track record travelingnya hanya biasa-biasa aja, pekerjaan pun biasa-biasa aja, tapi karena menjawab pertanyaannya sangat lancar, mereka berhasil mendapatkan visa. Jadi saya sarankan sebisa mungkin saat interview kalian tenang, kalian coba menjawab secara jelas dan tepat, dan kalian harus mendengarkan apa pertanyaan dari petugas tersebut, karena momen interview itu kurang lebih hanya 5 menit. Saya sendiri saat itu interview mungkin hanya kurang lebih 1 menit atau 1,5 menit, kurang lebih seperti itulah. Mungkin tidak, mungkin hanya semenit, saya kurang ingat. Dan seperti saya bilang, interview ini sangat penting karena di saat itulah juga kalian ditentukan berhasil atau tidak mendapatkan visa Amerika. Jadi usahakan untuk tenang, jangan lupa membawa berkas-berkas yang diwajibkan, dan silahkan kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Tentunya segala sesuatu jika diridhoi oleh Sang Pencipta, insya Allah kalian akan berhasil mendapatkan visa Amerika. Saya pikir hanya itu dulu teman-teman, mudah-mudahan informasi ini berguna. Sebelum kalian mengapply visa Amerika, alangkah baiknya kalian coba belajar tentang proses mendapatkan visa Amerika yang ada di channel YouTube, di beberapa channel YouTube di teman-teman. Dan selanjutnya ketika kalian sudah mantap, kalian bisa mengapply visa, mengapply DS160. Terserah kalian mau diisi sendiri atau melewati agentur, itu terserah kalian. Yang jelas lewat agentur akan terkena biaya yang ya lumayan lah ya, paling murah setahu saya 500.000, bahkan ada yang lebih dari itu. Oke teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan informasi ini sangat berguna untuk kalian. Jika kalian berkenan, silahkan komen dan subscribe. Cukup sampai di sini dulu. Jumpa lagi dengan saya Jimmy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.